Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama memuja dan memuji kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami diberi yang sehat badan, waras pikiran, hingga saya bisa berkumpul di tempat yang berbahagia. Dan yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami berbuat tidak langit dan tidak bumi, dan yang dihiasi dengan bintang yang berkelap-kelip di malam hari dan bulan yang terang di malam hari, dan bumi dihiasi dengan lautan yang luas dan banyak tumbuhan yang berwarna-warni di sekitarnya. Dan salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang kali dunia katanya dari alam jahiliyah ke alam Islamnya, dari alam menyembah Lata dan Uzza sampai alam menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang berhormat orang berikraman kepada alim ulama yang mentengah sifat sahabat. Semoga panjang umur dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan berhormat orang tuan kepada Pak Witi, Dohafiat, pemuda serta lain-lainnya. Berhormat orang tuan kepada dewan juri yang sedang menilai agama, semoga panjang umur. Dan penghormatan ulum yang paling istimewa kepada antum-antum sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana lelong kupayang kalimah ina pertama lagi berapa acara. Acara malam ulum berjudul yang berjudul sabar. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hendak diatur hubungannya boleh tak sabar. Karena seperti kata pepatah as-sabaru minal iman, sebab itu sebagian daripada iman. Saya hendak diatur hubungannya boleh tak sabar, seperti Nabi Muhammad waktu ke pedang agama Islam itu butuh dengan kesabaran. Demi dua orang menjadi ribuan orang itu butuh dan satu kesabaran. Karena dengan kesabaran itulah kita bisa masuk surga. Maka dalam pesan kepada hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hendaknya boleh tak sabar. Kalau kita tahu masih kata yo ngomong lagi itu kamu anak buah ini alamu menarik kata no jaro kata jaro ini main garu-garunya teman lo lepas ni begini cerita orang sabar nak bukan cerita tu bagaimana Nabi Muhammad waktu pergi Jumat, waktu pergi Jumat pernah dilempar tai unta oleh kafir Quraisy, tapi Nabi Muhammad tetap bersabar dan Nabi Muhammad pulang mengganti bajunya pergi Jumat lagi. Dan
Waktu pergi lagi dilempar batu kata Nabi Muhammad. Lalu lukalah Nabi Muhammad, keluar darah lagi. Lemak timurah, tapi orang sakit ini. Padahal kau mantap dong. Dan kira mungkin siap mantap kata. Nah, insyaAllah doa yang orangnya merempok juara put, dengan merempok juara apa? Nah, mantap loh. Na potensi kalau lah. Na gaya. Cuma baru betul. Nah, kata bang dalam pertanyaan hukum isim dan hukum Arabnya. Nya dua buah. Coba Anda sebutkan hukum isim mangkuk. Hukum isim mufrad. Jarumnya, labok jarumnya. Bak kalam. Apa yang dimaksud dengan kalam? Lebih lagi. Kita jawabnya ada ini. Dalam berita. Tadi bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang barusan tampil atas nama Tunggu Muhammad Rizan. Berikan semangat untuk Tunggu Muhammad Rizan. Yang penting tampil. Atas nama dan tampil Nabi kedua atas nama Tunggu Sibral Malasi. Kepada Tunggu Sibral Malasi kami persilakan dengan segala hormat, tempat dan waktu kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil walidaini ihsan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Ad-dinu biyadil kitab. Sadaqallahu azim. Segala puji bagi Allah Sang Penguasa alam semesta. Semoga selawat serta kesehatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia beserta keluarga mereka dan sahabat semuanya. Alhamdulillah malam ini kita semua masih berkumpul di sini untuk orang karena salah satu nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat Tuhan. Apa guna kehidupan ini apabila kesehatan tidak menempel pada tubuh kita? Cuma kita memiliki banyak harta benda bila dalam tubuh kita tumbuh berbuah penyakit. Setelah adalah milik Allah semata karena berkat nikmat hidayah dan karunia sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara ini dalam keadaan penuh kita. Karena tanpa kedua nikmat ini segala kegiatan yang kita lakukan tidak akan bernilai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata penghormatan kepada adik yang bersedia membawa kamu dalam masa depan, yang mendunia untuk masa depan kamu. Kemudian penghormatan yang semua kepada guru yang telah bersusah payah mendidik kamu sehingga kamu tak mungkin kehilangan dan dan penghormatan yang terakhir kepada para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
untuk mempersingkat kajian lo mulai tertolong yang lo menjadi anak yang soleh. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah secara langsung berarti bukan berbicara tentang surga atau neraka. Bahkan lo kejahminan karena menyebutkan anak yang saleh dan melaksanakan perintah Allah serta sunnah, maka jelas dia akan lebih surga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menyebutkan anak durhaka dan hati yang hidup perintah Allah Subhanahu wa taala serta tak ingkar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka iman pun jelas akan tambang neraka. Kalau menyayangi tambang neraka, menyayangi mendoakan maka lebih harus bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah semua dosa akan bersama dengan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman serta para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mengaku diri kita sebagai anak yang saleh bila tidak ada pada diri kita tanda-tanda anak yang saleh. Dalam satu ayat menjelaskan ada 3 ciri-ciri anak yang saleh. 1. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu rajin sembahyang surah malam dengan berdoa serta terpenjak ilmu agama kata-kata yang baik. Ketahuilah saudara-saudara semuanya. Ketahuilah saudara-saudara semuanya. Ketahuilah saudara-saudara semuanya bahwa mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Ketahuilah saudara-saudara semuanya. Ketahuilah saudara-saudara semuanya bahwasanya alih-al yang nampak al-ilmi yang merupakan alih al-zihni yang arti dihidupnya di dalam zihir Nabi, yang dalam zihir Nabi yang merupakan ilmu akhirat dan ilmu akhirat dan hana jiwa Nabi dituntut ilmu dunia dan hana jiwa Nabi tuntut ilmu kamu dan Nabi tuntut ilmu kamu. Yang Nabi ialah tuntut ilmu kepada Allah dan kepada Nabi. Menyebutkan atau cinta Allah Subhanahu wa taala, tapi sembahyang hana gak buatkan yang Allah yang saleh dan anak yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ia model yang dikenal dengan orang munafik atau orang yang berhadap melihat Allah, tapi bak buat hana. Dan dikenal dengan orang nikah babu melipat. Dua. Yang kedua ciri-ciri anak yang saleh adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya berbicara dengan mulut, dengan takun, long cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada nasib yang pakai kaje, yang mutih bawaje, alafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau pakai hati, pakai ada koko, dengan HP, pakai selama asli, sudah bercinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ayat itu Nabi Muhammad Nabi menasib kata dari makhluk, dari kata dari makhluk. Yang modelnya itu dengan yang modelnya itu akal Wahabi asal kali. Teman-teman dan para pendengar yang mulia, ciri anak yang saleh yang ketiga adalah cinta kepada orang tua kita. Tiban yang lebih cinta kepada orang tua, maka dinolong sudah sebanyak cinta kepada orang tua. Cinta kepada orang tua, Natur dapat yang situ lagi langit dengan kayu lentur bertanya. Tapi waktu jangan dia bertanya hantakan, bahkan wajah dia mengaku hantakan. Tadi natur sakit apa yang situ, padahal kakak begitu, kedua wajah. Tapi saya mantan sakit apa yang situ. Nanti udah yang Tuhan lebih dalam masalah lagi. Dia benar seperti yang aku betul betul. Tak betul hati, ada belakang semua keras hantakan dia. Maka sujud yang menghadapnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qfirli dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wal mu'minina wal mu'minati birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang hadirin yang mulia,
contohan yang saleh. Gunalah tuntut ilmu. Gunalah tuntut ilmu. Contoh ilmu darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wal-lafzul muraqqabu yusjidul wajhi wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'al ma'ni. Al-ismu yuraku bil-qasri wa tanwini wa dukulil alifi wal lammi wa hurufil qasri wa hiya min ila wa anu ala wafi warba wal wal qafi wal lammi wa hurufil qasri wa hurufil qasami wa hiya al-wa'u wal ba'u wat ta'u wal ismu yuraku bil-qasri wa safa wa ta'u bis-sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu lil ismi wa la lil Bermula kalam jadinya kalam isi lafaz yang tersusun lagi memberi sudah dengan sebab kata. Bermula pembagiannya kalam itu tiga. Pertama isim, kedua yang ketiga huruf. Huruf yang datang ia bagi makna. Maka bermula isim itu dikenalkan akannya isim dengan kafat atau jar, dan dengan tanwin dan dengan masuk alif dan lam, dan dengan masuk huruf kafat atau huruf jar. Dan bermula dianya huruf kafat itu min ila dan an dan ala dan fi darba wal ra'i dan ba dan kaf lam dan huruf pesan, dan bermula huruf pesan itu wa dan ba dan a. Bermula dianya huruf bermula dikenalkan akannya dengan kata dengan sin dan sofa dan tak yang sakit. Bermula huruf itu barang yang tidak pasti pesertanya barang oleh dalil isim dan fi'il. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Ibrahim Malati. Kemudian ada dua pertanyaan tentang hukum isim umat isim dan fi'il. Coba Anda sebutkan hukum jamak muannas yang salim. Jamak muannas salim dirafa dengan dhammah. Contohnya ja'a mu'minatin dinasab dengan kasrah. Contohnya aitu mu'minatin tujar dengan kasrah. Contohnya mara'u bi mu'minatin. Ya. Kemudian contoh fi'il mudhari muqtaliyah. Empat, fi'il mudhari muqtaliyah dirafa dengan takdir. Contohnya Zaidun Jarmi dinasab dengan zahir fathah. Contohnya Zaidun an Yarya dinasab dengan buang ya. Contohnya Zaidun lam Armin dijazam dengan buang nah. Contohnya Zaidun an Armin. Zaidun lam yarmi. Contohnya Zaidun lam yarmi. Ya, kita lihat. Para hadirin pendengar, demikianlah yang saya sampaikan 4 naslah dan kekurangan mohon dimaafkan. Bukan bungah. Alhamdulillah. Maklum lo mentang hurno. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang barusan tampil atas nama Tunggu Syibral Malasi. Berikan semangat untuk Tunggu Syibral Malasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin ilmanin wa islamin. Wassalatu wassalamu ala khairil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam, dan sebagai hamba Allah yang beriman wajib kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dalam rangka melanjutkan perlombaan pidato. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Selawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Kata-kata keikriman long kepada Dewan Juri yang bersedia bersama getanya pada malam yang berbahagianya. Dan penghormatan long kepada Pak Muci serta tokoh-tokoh kampung yang dicintainya. Dikodibayan penghormatan long kepada hadirin dan hadirat yang kehadiran yang teristimewa. Dan penghormatan long kepada Nurelun yang kasusah payah urut dan malam kesemua bersama dan yang mandum hana so'e balah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hana lela kubra mukadimah ina laju kata mengelam acara data, maka tidak kalau malam lenggo diduga bakti kepada orang tua. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang berbakti kepada orang tua. Nyana pertanyaan dari Lawi Sabah. So yang mengandung bertanya, so yang berpelahir bertanya, so yang merawat bertanya, so yang binafkah kepada bertanya, dan so yang mendidik bertanya. Jawaban jinatu kedua orang tua bertanya. Dulu ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menggendong ibunya kemanapun ibunya ingin pergi. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ini bagus budi baik orang tua?" Berjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Itu belum dikata budi baik orang tua." Jadi bagaimana sebenarnya berbakti kepada orang tua? Pertama, taat kepada orang tua. Jika itu diperintahkan kebaikan, bila kita diminta beribadah kepada Allah, mari kita wajib taat. Kalau mereka meminta kepada kita untuk melakukan kemungkaran, maka jangan taatinya dan berilah jawaban yang tidak menyakitinya. Kedua, yaitu berdoa kepada keduanya. Kita diperintahkan untuk berdoa kepada mereka setiap hari. Kalau bisa sudah selesai sembahyang, karena berkat kedua orang tua kita,
kita bisa hidup dunia ini. Sebagaimana yang kita lakukan saatnya, maka kita yang berdoa juga rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wal lil mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketiga, cara berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, berkata dengan tutur. Baik sahabat-sahabat kita yang wateta pegang abangan dari situ. Mau gerita bahkan itu dari situ. Hotel jago dan bertenda. Kado tanya kuntai pun barat keberatu. Dan hal demikian dapat menyakiti kedua orang tua kita. Kesimpulan Ji, mari kita berbakti kepada orang tua. Kita selama mereka masih di sisi kita, kalau mereka sudah kembali kepada Allah, mari kita kirimkan doa supaya mereka tenang dalam sana. Jarumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wal-lafdu muqarabu mufizu bil-wazhi. Bermula kalam dengan kalam itu lafaz yang tersusun lagi berfaedah dengan sebab kasat. Wa aqsamu salah satu ismu wa fi'lu wal harfu ja'a li makna. Bermula pembagiannya kalam itu tiga. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf yang datang ia bagi makna. Wal ismu yu'rafu bil qabzi wa tanwini wa dukhuli alifi wal lammi wal harfu bil qabzi. Maka bermula isim itu dikenalkan akannya isim dengan kafat, dengan tanwin, dan dengan masuk huruf alif dan lam, dan dengan huruf kasam atau huruf jar. Wa ya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal qafu wal lamu wa hurufu kasami wa ya wal wa'u wal ba'u wa ta'u. Dan bermula huruf kasam itu min dan an dan ala dan fi dan ruba dan wal ba'u dan ba dan kaf dan lam dan huruf kasam. Dan bermula huruf kasam itu wa dan ba dan ta. Wa fi'lu yarafu bikat wasinni wasaufa watai tanisi sakinatin. Dan bermula fi'il itu dikenalkan akannya fi'il dengan kat, dengan sin dan sofa dan tak yang sakin. Wal harfu malah yazaluhu ma'ahu dari wal ismu wala dalilul ta'lim. Dan bermula huruf itu barang yang tidak patuh, barang oleh dalil isim dan fi'il. Iya, bagus. No, nah keliru. Al-kalamu wal-lafdu bukan. Murakabu mufizu bil-wazhi. Iya, mukarabu, mukarabu, buat murakabu, bagus. Pertanyaan? Coba Anda katakan hukum isim 3 saraf.
Hukum isim tegak saraf. Dirafa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan fathah. Contohnya, Ja'a Ibrahimu, Ra'aitu Ibrahima, Maratu bi Ibrahima. Coba Anda bacakan hukum isim yang 5. 4. Hukum isim yang 5. Dirafa dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Contohnya, Ja'a abuka, Ra'aitu abaka, Maratu bi abika. Iya, terima kasih. Disalur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemegang nomor urut 4 atas nama Tunku Saidul Kuduri. Kepada Tunku Saidul Kuduri kami persilakan dengan segala hormat. Tempat dan waktu kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alami. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa dzaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Awal langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan berkat, kudrah dan iradah kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Dan Allah pula telah memberikan kita ilmu pengetahuan. Dengan ilmu itulah kita mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian rahmat dan sejahtera semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada seluruh sahabat beliau sekalian yang telah sama-sama berjuang menegakkan kalimat tauhid di atas penjuru dunia ini. Dan kata-kata kemuliaan saya kepada para alim ulama yang telah menunjuk jalan kepada saya untuk mengenal ilmu agama Islam. Dan kata kemuliaan saya kepada guru kami yang berusaha payah membimbing kami, sehingga dengan berkat beliau kami menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang mampu membaca Al-Quran. Selanjutnya penghormatan saya kepada Dewan Juri dan istimewa kepada teman-teman saya yang seperjuangan dalam menuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghemat waktu, langsung saja saya berpidato dengan berjudul menuntut ilmu. Segala puji dan syukur bagi Allah yang menciptakan kita dalam keadaan mencintai agamanya dan berpegang pada syariatnya. Selawat dan salam pula semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyiarkan ajaran Islam. Dan kepada seluruh sahabat beliau sekalian, ketahuilah saudara-saudara sekalian bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya.
Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam, laki-laki dan perempuan. Kenapa Rasulullah SAW mewajibkan umatnya menuntut ilmu pengetahuan? Karena ilmu itu sangat penting bagi manusia di dunia ini. Dengan ilmu kita bisa menundukkan binatang-binatang yang liar sekalipun di dunia ini. Bahkan dengan ilmu pula kita bisa menundukkan manusia ke jalan yang benar oleh ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita tidak menuntut ilmu, kita akan menjadi bodoh, tak tahu apa-apa tentang dunia, apalagi tentang akhirat, tempat kita menetap untuk selama-lamanya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang ingin bahagia di dunia ini, maka kebahagiaannya harus menguasai ilmu dunia. Dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat kelak, yaitu bahagia selama-lamanya. Sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwa menjadi ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari isi pidato, lenaku gute wajibnya berno ilmu supaya mengatna kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan dengan ilmu yang gute akan leturi tah yang betul dan tah yang salah. Dan dengan ilmu yang gute akan tunduk Allah Subhanahu wa taala. Yang guna tamberno ilmu dan yang guna ilmu, yang guna tamberno ilmu jarumnya. Contoh ilmu jarumnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzu murakabu mufidu bil wazan. Wa asamu salatatu ismun wa fi'lu hurufun ja'al makna. Fa isman yurafu khafzi wa tanwini wa dukhuli alifi wa lami wa hurufun khafzi. Wa hiya wa min wa ila wa fi wa alan. Wa ala wa rubba wa bawaka wa lamu wa kasami wa hurufun. Al-wa'u ba'u ta'u. Wa fi'lu yurafu bikat wasini saufa watai tanisi sakinati waharfun ma'a dalilul ismi wala dalilul fi'li. Bermula kalam biaya kalam itu lafaz dan susun lagi memberi faedah dengan sebab kasar. Bermula pembagiannya kalam itu tiga. Pertama isim, dua fi'il, tiga huruf. Huruf yang datang ia bagi makna. Bermula isim itu dikenalkan akannya isim dan bermula huruf kafar atau huruf jar, dan dengan tanwin, dan dengan masuk alif lam, dan dengan huruf kafar atau huruf jar, dan bermula huruf kasar itu min, ila, fi dan an, dan ala dan ba, dan ba dan wal bau dan wal kaf, dan kaf dan lam dan huruf kasar, dan bermula huruf kasar itu waw, ba dan ta, dan bermula fi'il itu dikenalkan akannya fi'il dengan kat, dengan sin dan safa dan tak yang sakin. Bermula huruf itu dikenal dan bermula huruf itu barang yang tidak patut besertanya barang oleh dalil dengan dan fi'il. Iya, bagus. Kemudian langsung kepada pertanyaan. Coba Anda bacakan hukum isim idafah kepada ya mutakalim. 10. Dirafak dengan takbir, dinasab dengan takbir, bija dengan takbir. Contohnya, ja'a gulami, ra'aitu gulami, marartu bi gulami. Ya. Coba Anda bacakan hukum isim jamak mudzakkar yang salim. 5. Dirafak dengan waw, dinasab dengan ya, bija dengan ya. Contohnya, ja'a zaiduna, ra'aitu zaidina, marartu bi zaidina. Iya, ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang barusan tampil atas nama
Tunggu Saiful Kuduri. Berikan semangat kepada Tunggu Saiful Kuduri.